Terima kasih Pastor Yongki, luar biasa. Shalom semuanya. Dahsyat, luar biasa. Ini hari yang dahsyat, hari Paskah luar biasa untuk kita. Karena kita tahu bahwa kekristenan itu di dalam inti kekristenan adalah tentang kematian, penguburan atau kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus. Tidak ada agama apapun di dunia ini yang mengalami atau mengajarkan hal ini, atau mereka memiliki seseorang atau Tuhan atau Juru Selamat yang mereka sembah, yang telah melakukan hal yang dilakukan oleh Tuhan kita. Jadi inti dari kemenangan kita adalah tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus di surga. Kita tahu kemarin ada yang tanya sama saya gini, kenapa Tuhan Yesus dikatakan dia sebagai yang sulung, yang dibangkitkan, yang sulung. Kenapa bukankah sebelum Tuhan Yesus itu banyak yang sudah dibangkitkan juga? Memang ada banyak orang yang sudah dibangkitkan ya di dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu baca, itu yang pribadi-pribadi saja 7. Belum yang massal. Massal itu gini. Tuhan itu telah membangkitkan anaknya janda Sarfat. Kemudian anaknya Yairus. Kemudian Tuhan juga membangkitkan si Lazarus dari kematian. Dan yang tidak disebutkan nama-namanya atau mereka itu siapa adalah orang-orang yang bangkit karena mati kena tulang Elisa, mereka bangkit. Jadi ada banyak yang dibangkitkan kalau di dalam Alkitab. Itu yang ditulis, belum yang tidak ditulis. Karena Alkitab berkata, kalau seluruh keajaiban yang dilakukan Tuhan Yesus, itu semua ditulis, maka dunia ini tidak bisa menampungnya. Karena terlalu banyak hal yang sudah dilakukan oleh Tuhan kita. Nah, ada yang bertanya, kan mereka sudah dibangkitkan, kenapa Yesus dikatakan dia yang sulung dari orang-orang yang dibangkitkan? Karena orang-orang yang tadi dibangkitkan, mereka kemudian hidup, kemudian umurnya panjang mungkin, tapi akhirnya mati lagi. Tetapi Tuhan Yesus setelah mati 3 hari bangkit, tidak mati lagi, langsung naik ke surga. Nuh dan Elia, dia naik ke surga, tapi tidak pernah mengalami kematian. Hanya Yesus yang mengalami kelengkapan. Dia dilahirkan di bumi, dia mati, dia dibangkitkan, dan tidak mati lagi, tetapi langsung naik ke surga. Itu sebabnya tidak ada yang seperti Yesus. Yesus itu menguasai kehidupan, kematian, kebangkitan, dan dia juga menguasai untuk naik ke surga. Itu sebabnya kita semuanya mengalami hal ini dalam artian gini. Kita itu punya jaminan kemenangan di dalam hidup, di dalam kematian, di dalam kebangkitan, dan kita pasti masuk surga. Karena semua kehidupan, kematian, kebangkitan, dan naik ke surga sudah dikuasai oleh Tuhan, sudah dipegang oleh Tuhan, sudah ada di dalam kuasa Tuhan, dimenangkan semua. Nah, kita mulai melihat juga, kita mulai sadar ya, pada waktu Tuhan Yesus mati, kita bayangin waktu kita ada di zaman itu. Kita mulai melihat murid-murid Tuhan Yesus itu selalu ikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Mereka itu melihat bagaimana Tuhan Yesus itu melakukan banyak mujizat. Tetapi kemudian tiba-tiba mereka melihat Yesus itu dianiaya, tidak bisa menolong dirinya, bahkan Yesus mati di kayu salib. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi dalam hati murid-muridnya. Pertama, mereka pasti sangat malu. Karena selama ini mereka dianggap mengikuti seorang nabi sesat, nabi palsu. Mereka semua mengikut Yesus dan semua orang saat itu bisa membuktikan yang mereka ikuti, yang mereka
sembah, yang mereka taati, ternyata bukan siapa-siapa. Yesus mati tidak berdaya, bahkan dianiaya. Dan di situ membuat hati mereka pasti hancur. Mereka langsung mengalami rasa malu, dan semua orang pasti mengatakan, tuh yang kamu ikuti, dasar orang-orang bodoh. Ngikutin orang bodoh, bisa ditipu. Kemudian yang kedua, mereka kemudian merasakan bagaimana rasa kehilangan. Kedua, ada rasa takut. Karena semua yang mengikut Yesus juga dianggap sebagai pengikut-pengikut nabi palsu, juga dianggap sebagai pemberontak-pemberontak. Makanya mereka bersembunyi. Mereka takut dibunuh. Mereka juga putus asa karena ternyata yang mereka ikuti selama ini mati. Tidak ada lagi yang melindungi mereka. Kemudian mereka juga pasti kecewa, tetapi sekaligus rasa kehilangan. Karena mereka itu sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Pasti ada rasa kehilangan yang amat sangat. Walaupun mereka ketakutan, walaupun mereka kecewa, tetapi mereka mengasihi Yesus sebagai seorang pribadi. Tapi mungkin pada hari itu mereka sudah nggak melihat lagi Yesus sebagai Tuhan. Hanya sebagai seseorang yang selama ini sangat baik kepada mereka. Mereka tetap kehilangan. Makanya mereka masih tetap pergi ke kubur Yesus karena mereka mengasihi. Kematian itu membuat murid-muridnya malu, getar, gentar, ketakutan. Tetapi bagi orang-orang yang membunuh Yesus, ini adalah kemenangan. Maka mereka sangat bangga, mereka menunjukkan, tuh kita buktikan, dia bukan anak Allah. Maka mereka sangat bangga. Dia ini bukan Tuhan. Buktinya sekarang kita nih bisa membunuh Yesus. Tetapi pada waktu Yesus bangkit, semuanya pembalikan keadaan. Itu sebabnya pada waktu Yesus bangkit, dia tidak langsung naik ke surga. Dia 40 hari ada di bumi, hanya untuk menyatakan dirinya, menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena Tuhan ingin mengatakan, apa yang kamu percaya selama ini itu benar. Bahwa aku adalah Tuhan. Makanya Tuhan sampai butuh 40 hari hanya untuk menemui murid-murid Yesus. Dia menemui Maria Magdalena yang pertama. Kemudian dia menemui perempuan-perempuan yang lain yang selama ini melayani Yesus. Dia juga menemui Simon Petrus. Dia juga menemui murid-muridnya. Pada waktu itu tidak ada Simon. 2 kali Tuhan Yesus menemui murid-muridnya bersama-sama. Yang kedua adalah pada waktu tidak ada Thomas, sorry ya saya tadi ngomong Simon. Pada waktu Yesus menemui murid-muridnya tapi tidak ada Thomas. Tetapi kemudian Tuhan menemui murid-muridnya ada Thomas dan sebagainya. Semua tercatat. Bahkan kemudian Tuhan menampakkan diri serentak kepada 500 orang di tempat yang berbeda. Ada yang bersama-sama. Hanya untuk menyatakan, aku memang Tuhan. Disitulah orang-orang yang selama ini ikut Yesus dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka yang tadinya takut, malu, seakan-akan mereka itu dipermalukan, saudara. Tetapi kemudian waktu mereka melihat Yesus bangkit, itu membangkitkan hati mereka. Mereka melihat bahwa apa yang dikatakan Yesus selama ini benar. Bahwa dia adalah Allah adalah benar. Nah, sebelum kita bicara tentang kebangkitannya, kita bicara dulu tentang kematiannya. Kita baca di dalam Matius 27 ayat 45 sampai 54. Enggak tahu di sini saya tadi bilangnya ayat 50 sampai 54. Kalau ayatnya cuma itu juga enggak apa-apa. Matius 27. Oke, di sini ayat 50. Oke, 50 dikatakan Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Oh, 45. Yes, mantap.
Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kemudian berikutnya, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 47. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri situ berkata, ia memanggil Elia. 48. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sepadang bulu dan memberi Yesus minum. 549. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Berikutnya. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Oke, sampai di situ. Saudara, tadi dikatakan tepat jam 12 itu awan gelap, itu kegelapan menutupi daerah itu, terutama daerah Golgota di mana Yesus disalib. Saudara harus tahu, memang secara nyata itu dilihat itu adalah kegelapan ya, itu terjadi kegelapan. Tetapi sebenarnya di alam roh itu juga kegelapan, saudara. Kegelapan bicara tentang ada kuasa jahat. Saudara, waktu saya ada teman saya waktu itu yang meninggal, dia meninggal karena dia sempat meninggal, tetapi kemudian dia koma bukan meninggal, dia koma, seharusnya sudah meninggal, dia bangun lagi, dia itu melihat dia kesaksian, makanya dia bertobat waktu itu. Dia lihat langit ini gelap, saudara, gelap. Dan setelah lihat itu gelap sekali. Yang terang itu cuma anak-anak Tuhan ini terang kayak titik-titik keterang gitu ya kan. Terus dia lihat itu kayak belalang. Ternyata kegelapan tuh kayak belalang. Jutaan, saudara. Setelah dilihat lebih jelas lagi, ternyata itu iblis. Iblis itu banyak menutupi bumi. Maka Alkitab berkata bumi ini gelap gulita. Setelah Bapa memanggil terang, yaitu Yesus, maka ada terang. Tapi gelap gulita itu menutupi bumi karena firman Tuhan juga berkata bumi itu ada di bawah kuasa si jahat. Nah, saya pernah melihat juga ya, Pak, ini kasih Tuhan penglihatan. Orang yang buka roh jahat itu melayang-layang, saudara. Kita ini ditutup oleh kemuliaan Tuhan. Nah, pada waktu iblis itu ada anak-anak orang ya yang tidak percaya Yesus gitu ya. Dia ngomong gosipin orang ya kan atau berkata negatif. Orang ini membawa kegelapan. Waktu dia ngomong negatif misalnya ngomong ketakutan dan sebagainya, waktu saya meresponi, saya mulai percaya, saya mulai khawatir itu buka celah, itu asap, itu kayak asap saudara, itu masuk di hati, punya sehingga ada kegelapan di sini. Makanya kita ngerasa hati kita jadi keruh. Nah, waktu itu Tuhan itu terus tapi kalau waktu kita kemudian minta ampun, kemudian kita berpikir positif, berpikir firman, maka kegelapan itu hilang. Makanya ada damai sejahtera kembali, kita terang. Nah, kegelapan itu memang roh Allah, roh jahat itu yang datang supaya apa? Murid-murid Yesus. Kegelapan itu mendatangkan ketakutan, mendatangkan depresi, mendatangkan kekhawatiran, segala yang negatif. Tapi Allah itu terang. Terang itu membawa kemerdekaan, terang itu membawa kebenaran. Tapi pada waktu itu kan Yesus disalib, ya kan? Menanggung semua dosa.
Kegelapan meliputi. Makanya yang jahat saat itu semakin jahat, marah kepada Yesus, menghujat Yesus. Murid-murid semakin ketakutan, mereka sangat takut dan khawatir. Tetapi di dalam kematiannya pun ada sesuatu yang dahsyat. Dikatakan begitu Yesus menyerahkan nyawanya, apa yang terjadi? Kegelapan itu dihancurkan. Kenapa? Karena tirai bait Allah tiba-tiba terbelah. Terjadi gempa, kemudian saat itu juga orang-orang kudus yang mati bangkit. Kematian Yesus saat itu benar-benar menerobos sampai ke alam maut, terjadi kebangkitan. Tidak nunggu beberapa hari. Detik dia berkata, aku menyerahkan nyawaku. Detik itu juga bait Allah tirainya terbelah. Dan kemudian orang-orang kudusnya bangkit. Nah, ini saya pernah membaca kesaksian tentang tirainya ya. Saya tidak tahu benar enggaknya karena saya tidak lihat, saya tidak ada di sana. Seorang, kan banyak orang-orang ilmuwan itu ya yang menyelidiki tentang apa ya, puing-puing zaman dulu ya. Itu waktu itu dia nggak percaya Yesus. Dia nggak percaya bahwa ada tirai yang terbelah, ya, tirai yang terbelah di bait Allah. Itu dia bilang itu cerita Alkitab itu fiktif. Sampai kemudian dia melihat sendiri tirai itu, tirainya yang itu yang pernah terbelah atau pokoknya tirai yang ada di bait Allah. Itu kan Tuhan itu kalau mengajar murid-muridnya itu semua kan segala sesuatu harus ada aturannya kan, cara pilihnya semuanya. Ternyata pilih-pilihnya itu membuat kainnya itu sangat rapat. Waktu dirobek, ditarik kereta ke sana dan kereta ini kereta kuda ya waktu itu, kereta nggak tahu kereta apa ya, mobil atau apa, ditarik itu nggak bisa robek, saudara. Dan di situ dia tahu, kalau bukan Allah sendiri yang merobek ini, tidak ada yang bisa robek. Tapi Tuhan sendiri yang merobeknya. Nah, kita mulai melihat kebangkitan karena Tuhan itu, waktu Tuhan mati ada kebangkitan. Begitu dia mati, kehidupan masuk dalam kehidupan orang percaya. Makanya kenapa pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada kehidupan. Kematian itu ada dua, yaitu kematian fisik dan kematian rohani. Yang paling menakutkan bukan kematian fisik, tetapi kematian rohani karena terputus dari Allah. Waktu kita terputus dari Allah, tidak ada terang dalam hati kita, tapi kegelapan. Ada seseorang yang kesaksian waktu Tuhan izinkan dia dibawa ke neraka. Lihat neraka dia sangat ngeri, tapi dia masih aman karena ada Yesus. Dia gandeng Yesus, saudara. Tapi tiba-tiba Yesus hilang. Tuhan izinkan Yesus hilang, itu dia langsung ketakutan, khawatir. Ternyata Tuhan izinkan supaya dia tahu perasaan orang-orang yang ada di neraka. Itu langsung takutnya minta ampun dan dia mulai lihat. Yang paling menakutkan bukan kematian jasmani, tapi terputus dari Allah. Begitu terputus dari Allah, hilang pengharapan, hilang segala sesuatu. Makanya iblis itu tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Karena sama sekali tidak ada terang Allah. Karena kebenaran dan kasih hanya milik Allah. Lepas dari Allah, orang itu menjadi sangat jahat. Nah, kita mulai melihat di situ bagaimana kebangkitan kematian Yesus mematahkan segala sesuatu. Dan waktu Yesus bangkit dari kematian, itu loh, Tuhan itu luar biasa. Semua orang-orang yang dulu mengikut Yesus, yang sekarang mulai porak-poranda, kocar-kacir, ketakutan, Yesus menamui mereka satu persatu. Karena Tuhan selalu bertanggung jawab atas firman-Nya dan Dia mengasihi mereka. Apa sih akibat dampak dari kebangkitannya? Yang pertama adalah berdampak dari kebangkitan Yesus. Yang pertama adalah membuktikan bahwa Yesus itu berkuasa atas maut. Kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18.
Yohanes 10 ayat 17-18 berkata begini. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yesus menunjukkan bahwa aku ini berkuasa menyerahkan nyawaku, tapi aku berkuasa mengembalikannya, mengambilnya kembali. Untuk menunjukkan bahwa dia berkuasa atas kematian. Makanya kenapa orang percaya tidak perlu takut akan kematian, karena kematian sudah dikalahkan. Kita hanya akan mati tubuh. Tapi roh kita tidak pernah mengalami kematian karena kita selalu bersama Yesus. Ada yang tanya, orang Kristen kalau mati di mana? Kita selalu bersama Yesus. Kalau Yesus di Firdaus, kita di Firdaus. Dimanapun Yesus berada, kita bersama Dia. Karena kita telah disatukan bersama Yesus. Makanya dikatakan kita tubuh Kristus. Kita mempelai Kristus. Jadi kita anaknya Yesus. Jadi nggak usah mikir sulit. Pokoknya di mana ada Yesus, ya di situ kita berada, kita bersama Yesus. Makanya waktu Yesus nanti datang kedua kalinya ke bumi untuk menghancurkan antikris, kita juga ikut bersama Yesus peperangan. Karena kita selalu bersama Yesus. Nah, kedua, kebangkitannya untuk menyatakan, membuktikan bahwa semua perkataannya benar. Semua perkataan Yesus itu benar. Matius 16 ayat 21 berkata begini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi Yesus selalu menyatakan kepada murid-muridnya, aku akan dianiaya, aku akan mati, dan aku akan bangkit di hari yang ketiga. Tapi mereka kan nggak ngeh, karena tidak mungkin ada orang mati kemudian bangkit, ya kan? Makanya waktu lihat Yesus mati, mereka benar-benar lupa dengan perkataan Yesus. Ini membuktikan bahwa semua perkataan Yesus benar. Makanya saudara, tidak ada kitab seperti kitab kita. Alkitab beda dengan kitab-kitabnya agama-agama yang lain. Alkitab kita semua berisi tentang nubuatan. Apa yang akan terjadi di masa sampai akhir. Sampai masa bumi ini lenyap. Tidak ada yang bisa menuliskan apa yang akan terjadi dengan detail selain Alkitab. Sebelum Yesus lahir, semua sudah tertulis. Sebelum Yesus mati, semua sudah tertulis. Ribuan tahun sebelum Yesus ada. Sebelum Yesuslah dilahirkan di bumi maksudnya. Kemudian semuanya kematiannya, bagaimana dia mati, semua ditulis. Dan semua perkataan Yesus tergenapi. Itulah bedanya Alkitab. Bedanya Tuhan kita dengan firman-firman atau kitab-kitab orang lain. Kitab orang lain tidak akan pernah bicara tentang apa yang terjadi ke depan. Hanya Alkitab kita. Kemudian kita baca di dalam Matius 17 ayat 23a berkata, dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Kemudian Matius 20 berkata, ayat 17, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil juga ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalib dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan dan tepat semua yang dia katakan semuanya benar. Sehingga kebangkitan Yesus dampak yang ketiga adalah membuktikan dia adalah Allah. Kita baca di dalam Roma 1 ayat 3. Membuktikan dia memang Allah seperti yang Yesus selalu katakan. Yesus selalu mengatakan aku anak Allah.
Artinya sebenarnya dia sedang memperkenalkan diri. Aku adalah Allah. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dan di antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Semua yang dia katakan benar. Dia telah mematahkan kuasa maut. Tidak ada kuasa maut yang dapat menguasai dia. Dia bangkit. Jadi membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Yang keempat adalah membuktikan bahwa nubuatan-nubuatan di Alkitab adalah benar. Makanya sekali lagi, hanya Alkitab, Bible, Alkitab kita, yang semua bicara nubuatan. Dan semua nubuatan yang dari zaman dulu, yang bicara tentang Yesus, semua digenapi. Bicara tentang Israel, semua digenapi. Berbicara tentang peperangan, tidak ada peperangan perang dunia keempat. Alkitab cuma bicara perang dunia hanya akan terjadi 3 perang dunia ketiga. 1, 2, 3. Semuanya digenapi. Uang akan menjadi satu. Semuanya sudah mulai nampak. Tuhan itu sudah berbicara apa yang akan terjadi sampai akhir. Itu membuktikan bahwa firman Tuhan itu benar. Tidak ada kitab apapun yang bisa membuka tabir apa yang akan terjadi ke depan selain Alkitab. Firman Tuhan sudah berbicara tentang tangan dan kaki Yesus yang nanti akan dipaku. Firman Tuhan, saya nggak akan buka di sini ya, karena kebanyakan. Mesias, dikatakan Mesias akan dicaci maki. Bajunya akan dibagi, akan diundi. Semuanya sudah ditulis. Tulang-tulangnya tidak akan dipatahkan. Kemudian dia itu dilahirkan oleh seorang perawan. Dikatakan juga bahwa akan masanya, Mesias nanti akan merasa dia akan ditinggalkan Bapa pada waktu penyaliban. Kemudian juga ditulis penguburannya. Dia lahir di mana? Bangkit pada hari yang keberapa? Semua sudah ditulis dan semuanya digenapi. Tidak ada yang meleset. Itu yang membuat kita sangat percaya bahwa kita telah menyembah Allah yang benar. Allah yang menguasai langit dan bumi, menguasai hidup dan kematian. Semuanya digenapi. Dan kemudian kita mulai melihat bagaimana yang kelima, kebangkitannya membuktikan bahwa kita punya jaminan bahwa kita pasti dibangkitkan dari kematian. Tubuh kita memang mati, tapi roh kita dan jiwa kita selalu bersama Yesus. Tapi pada waktu Yesus datang kedua kalinya, tubuh kita dibangkitkan menjadi tubuh kemuliaan dan disatukan dengan roh dan tubuh kita. Makanya kita benar-benar akan bangkit. Kalau tubuh kita nggak dibangkitkan, itu namanya nggak bangkit. Kalau cuma roh, orang-orang di dalam Yesus, di luar Yesus juga rohnya nanti tetap hidup, tapi di neraka. Tapi karena kita dibangkitkan, tubuh kita disatukan. Ini ayat terakhir, 1 Korintus 15, ayat 12 sampai 18. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, berikutnya. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya hidup
dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Lalu Roma 6 ayat 8 sampai 9. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Oke. Dikatakan setelah Yesus mati, Dia tidak mati lagi karena maut tidak berkuasa atas Dia. Makanya kita mulai melihat, kalau yang dari ribuan tahun yang lalu semua digenapi tanpa meleset, maka nubuatan-nubuatan untuk yang ke depan, percayalah tidak ada yang meleset. Setiap perkataan Tuhan itu dipegangnya. Makanya saya selalu katakan, Yesus bisa melakukan segala sesuatu, kecuali dua. Yesus tidak bisa melawan firman-Nya sendiri. Dan Yesus tidak bisa melawan kasih-Nya. Dia tidak bisa melawan perkataannya. Kalau sekali dia berjanji A, dia berkata A, tidak akan dia rubah. Karena dia adalah Allah yang tidak bisa melawan karakternya, yaitu tidak bisa melawan firman-Nya. Kenapa? Karena dia bukan pendusta. Kalau orang lain bisa mengajarkan Allah mereka, bisa membolak-balikkan sekarang pagi tempe, malamnya tahu, dan sebagainya. Allah kita tidak bisa. Sekali dia bicara A, kenapa tidak bisa membatalkannya? Bukan nggak berkuasa, karena dia tidak bisa menjadi pendusta. Karena dia tidak bisa menjadi pendusta itulah, maka setiap perkataannya selalu pasti dia genapi. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum saya serahkan kepada Pastor Yongki. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan. Engkau selalu membuktikan bahwa Engkau Allah yang perkasa. Bukan hanya membuktikan Engkau Allah, Engkau membuktikan setiap firman-Mu adalah ya dan amin. Engkau membuktikan kemenangan demi kemenangan. Dan Engkau membuktikan kepada kami, Engkau tidak hanya memberi kami perintah, tetapi Engkau juga melaksanakan setiap firman yang Engkau ucapkan sendiri. Kami bersyukur Tuhan, kami aman, kami dapat Tuhan Yesus bersandar. Kami bisa Tuhan bersandar dengan aman kepada Engkau. Baik hidup kami saat ini, masa depan kami, bahkan sampai kepada kekekalan. Karena kami tahu Engkau Allah yang bisa dipercaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.